Akhirnya kami meninggalkan Singkawang dan kembali menyusuri jalur yang sama dengan hari sebelumnya. Hampir pukul 11:30 siang, kami meninggalkan Singkawang setelah sebelumnya mampir dulu di 0 km Singkawang. Kalau di perjalanan ke Singkawang kemarin, cuaca mendung, dan di beberapa titik jalan sempat kena hujan. Sekarang kami berkendara di bawah cuaca yang cerah. Di sepanjang jalan banyak ditemukan kios oleh-oleh khas Singkawang. Ada saus tauco, cincalok, amplang ikan tenggiri, aneka ikan asin dan seafood seperti jambal, gabung, sotong, tenggiri hingga ikan teri. Ketemu gerbang Cap Gomeh. Selamat tinggal Singkawang. Semoga masih ada waktu, tenaga, umur, dan rezeki supaya bisa kembali lagi berkunjung ke sini. Kita telah tiba di Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang. Di depan nampak jembatan Sungai Duri yang letaknya di Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, dan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkayang. Rata-rata penduduk Sungai Duri bermayoritas etnis Tionghoa. Sungai Duri merupakan desa yang hampir menyerupai kota. Hampir seluruh jalan di Desa Sungai Duri berhubungan langsung dengan pantai. Kita sekarang sudah ada di Sungai Kunyit. Sungai Kunyit adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mempawah yang letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang. Kecamatan ini berjarak 94 km dari kota Pontianak. Kita sekarang sudah tiba di ibu kota Kabupaten Mempawah. Mempawah dulunya adalah sebuah kerajaan. Keraton Kerajaan Mempawah bernama Istana Amantubillah. Kerajaan Mempawah merupakan kerajaan Dayak Hindu. Ada beberapa tradisi kerajaan Mempawah yang masih dilestarikan hingga sekarang. Dua di antaranya adalah tradisi robo-robo dan puake. Tradisi robo-robo adalah perayaan telak bala dengan menyajikan berbagai kue-kue tradisional. Tradisi ini bertujuan untuk mencari keberkahan dan keselamatan untuk sesama manusia. Sementara tradisi puake adalah proses pelepasan puake atau anak buaya warna kulit kuning hitam yang dilakukan oleh keturunan dari Raja Mempawah. Biasanya, tradisi ini akan dilanjutkan dengan ritual pembersihan benda-benda pusaka milik Kerajaan Mempawah dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan memajukan nilai leluhur. Ini adalah Jembatan Dolok di Kuala Mempawah, Kabupaten Mempawah. Salah satu daya tarik utamanya adalah warung kopi Jembatan Dolok yang terletak di atas Jembatan Putus, Kuala Mempawah. Sungai Pinyuh terletak di tengah-tengah kota antara kabupaten dengan etnis penduduknya yang beragam. Mayoritas penduduk Sungai Pinyuh bekerja sebagai pedagang makanan, elektronik, dan kelontong.
Di Sungai Pinyuh terdapat terminal bus antar kota dalam provinsi dan pasar rakyat, juga merupakan sentral masyarakat untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Setiap harinya, kecamatan ini tidak pernah sepi akan hilir mudik masyarakat dari berbagai daerah untuk berbelanja di sini. Cukup banyak titik jalan yang diperbaiki sepanjang perjalanan menuju Pontianak. Jelang akhir tahun biasanya terdapat banyak proyek yang digarap pemerintah provinsi ataupun kabupaten atau kota. Proyek-proyek ini biasanya menyasar pengerjaan perbaikan infrastruktur. Proyek-proyek tersebut dikerjakan Pemprov hingga Pemkot atau kabupaten, kemungkinan untuk menyerap sisa anggaran APBD yang ada. Kita sekarang sudah ada di Monumen Tugu Khatulistiwa, lokasinya 3 km sebelum kota Pontianak. Tugu Khatulistiwa atau Equator Monument adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai penanda area atau titik yang dilewati garis Khatulistiwa. Tugu ini juga merupakan salah satu tempat bersejarah yang terdapat di Kalimantan Barat, serta menjadi objek wisata di kota Pontianak. Jadi berapa semua? 10.000. Masih. Seperti waktu dia tadi Jogja Dik. Masih ingat Kila? Kila. Sisi mata. Salah satu fenomena paling unik yang bisa disaksikan di Tugu Khatulistiwa adalah fenomena kulminasi matahari, di mana matahari berada tepat di atas garis Khatulistiwa, sehingga bayangan benda yang ada di sekitarnya menghilang sejenak. Selain sebagai tempat wisata, Tugu ini berfungsi sebagai sumber pembelajaran karena merupakan lokasi penelitian astronomi dan juga untuk wisata edukasi. Sejumlah pengunjung tampak menikmati suasana di dalam gedung Tugu Khatulistiwa. Di dalamnya juga terdapat tugu asli dan berbagai benda terkait, seperti objek fotografi, hasil reproduksi, dan teks yang menceritakan sejarah pembangunan dan berdirinya Tugu Khatulistiwa. Peristiwa titik kulminasi matahari terjadi setahun 2 kali, yakni di tanggal 21 sampai 23 bulan Maret dan di tanggal 21 sampai 23 bulan September. Peristiwa alam ini menjadi event tahunan kota Pontianak yang menarik kedatangan wisatawan. Kulminasi matahari merupakan peristiwa alam yang hanya terjadi di 14 negara di dunia. Namun, dari semua kota atau negara yang dilewati tersebut, hanya kota Pontianak tepat dilintasi oleh garis Khatulistiwa, sehingga kota Pontianak juga dikenal dengan sebutan Kota Khatulistiwa. Suasana sore ini cukup ramai. Banyak orang tua yang membawa anak-anak mereka datang ke tempat ini. Selain berfungsi sebagai daerah cagar budaya, tempat ini juga memiliki berbagai atraksi dan fasilitas yang menambah daya tarik setiap pengunjung yang datang ke tempat ini. Tugu ini bersambung dengan Sungai Kapuas, sehingga usai menyusuri monumen dan Tugu Khatulistiwa, pengunjung dapat bersantai di kafe-kafe yang ada di tepi Sungai Kapuas. Ada taman kecil di sekitar Tugu yang berisikan bangku-bangku santai untuk pengunjung. Ini adalah tempat yang bagus untuk bersantai dan menikmati kuliner khas Pontianak di pinggir Sungai Kapuas. Ada kafe di kapal kayu tingkat 2. Di sana kita bisa makan berbagai snack dan minum teh atau kopi sambil menikmati indahnya pemandangan yang ada di sepanjang Sungai Kapuas.
Dari Tugu Katulistiwa kami menuju ke kota Pontianak yang hanya berjarak 3 kilometer. Ini adalah jembatan landak yang melintasi Sungai Kapuas. Jembatan ini memiliki pemandangan yang indah dengan pemandangan langit yang terbentang luas dan bentangan sungai yang dilintasi berbagai kapal. Jembatan ini dianggap sebagai jembatan kembar sebab jembatan landak memiliki 2 cabang yang merupakan duplikasi dari satu jembatan. Kalau ini adalah jembatan Kapuas 1 dengan panjang 420 meter dan lebar 6 meter. Jembatan yang dibangun dengan dana 6,06 miliar rupiah di tahun 1982 ini pada awalnya difungsikan sebagai jalan tol, yang berarti setiap pengguna jembatan ini dipungut tarif tol. Namun karena jembatan ini dianggap sudah menjadi jalur utama dan tidak ada jalur alternatifnya, pungutan tarif tol dihapus dan jembatan ini bebas dilalui pengendara. Di sisi kanan dari jembatan ini adalah duplikasi jembatan Kapuas 1. Setiap jembatan hanya mempunyai 1 jalur, sehingga mengurangi tingkat kemacetan di jam-jam sibuk. Ente itu kita. Apaan? Sembilan berapa? Cara ikan lalu dari kita tinggi. Kita 910 di sini. Dia udah. Waalaikum. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini metan. Harus dulu berat. Cerita di situ. Alhamdulillah.
Hiu apa di situ? Udah. Oh, iya. Ini bisa dari paku demi keselamatan dan keamanan Anda. Jendela ini kami kunci, mohon untuk tidak membukanya. Cuman ya? Satu, dua, tiga. Siangnya, kami ke warung kopi Asia. Orang bilang belum ke Pontianak kalau belum menikmati secangkir kopi di warung legendaris ini. Di sini. Si kecil terus mencari pemilik kedai kopi yang fotonya berseliweran di media sosial yang hanya bertelanjang dada. Tunggu dulu, sabar. Lihat dulu, sabar. Warung kopi ASEAN sudah berdiri sejak tahun 1958. Usaha turun-temurun ini sudah berusia 66 tahun. Walaupun sudah puluhan tahun, warkop ini selalu menjadi pilihan bagi wisatawan saat singgah ke kota Pontianak. Sampai kami pulang, kami belum bertemu dengan pemilik kedai. Mungkin kali berikutnya saat ke Pontianak kami bisa bertemu. Setelah dari kedai kopi ASEAN, kami jalan-jalan keliling kota Pontianak. Waktu kami di kota ini hanya 2 hari, sehingga kami mencoba mengeksplor tempat-tempat yang bisa kami jangkau dengan waktu yang ada. Rumah Radang disebut sebagai rumah adat suku Dayak Kayanatan terbesar yang ada di Indonesia. Disebut rumah adat terbesar karena bangunannya memiliki panjang 138 meter dengan lebar 30 meter dan tinggi 7 meter. Rumah panjang ini menjadi ikon kota Pontianak. Selain Tugu Katulistiwa, ikon baru ini diresmikan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, pada ke-2013. Bagi orang Dayak, rumah panjang merupakan simbol semangat kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan kebersamaan masyarakat Dayak. Rumah Radang didesain untuk menampung sekitar 600 orang di ruang utama. Menariknya, masyarakat Kalimantan Barat percaya banyaknya jumlah kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah
akan menambah nilai baik pada rumah tersebut. Sementara itu, area halaman yang luas juga dapat digunakan untuk aktivitas budaya dan ritual keagamaan. Bangunan ini memiliki 2 tangga utama yang terbuat dari kayu berukuran sangat besar dan panjang. Rumah ini memiliki pilar di bagian atas rumah yang berjumlah 6. Pilar-pilar itu juga dilengkapi patung burung enggang gading. Bagi masyarakat Dayak, burung enggang gading memiliki arti sebagai kekuatan dan kegagahan. Demikian perjalanan kami di Pontianak selama 2 hari terakhir ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap saksikan perjalanan kami di episode ke-6.